Wabi Muhammad yang beruntung datang dari Islam berkumpul di Kolej. Alhamdulillah kami Bapak dan Ibu guru SDNI dan para jadwa pada hari ini Senin tanggal 10 Juni tahun 2024 kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi dari seluruh angkatan 10 yaitu Ibu Susi Novianti dalam hal pengimplementasian budaya positif. Kemudian itu selama 1 jam ke depan marilah kita simak dan perhatikan dan tentunya apabila ada yang ditanyakan nanti ke depannya silakan bisa terlebih dahulu nanti di akhir akan ada kegiatan jadi sharing dan diskusi kaitannya dengan budaya positif. Kepada Ibu Susi, apakah sudah siap untuk menampilkan berbagai macam teori dapatkan dari orang materi budaya positif? Sementara itu disilakan pada Ibu Susi untuk menyampaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Bapak Ibu ya, sekali dari cara menjawab soal saya. Materi budaya positif. Sebelumnya adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada saat ini kita dapat berkumpul dalam sehat walafiat di kegiatan pengimbasan atau diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebelumnya saya ingin mengajak atau meningkatkan semangat Bapak Ibu guru dulu ya dengan tetap semangat. Sebetulnya semangat yang terbaik tadi kelas 1. Dan contohnya sama-sama dan bangga baik Bapak Ibu, ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, Ibu, di sini saya berdiri tidak bermaksud untuk menghadiri Bapak Ibu ya. Saya yakin sekali bahwa pengalaman dan cara pembawaan pembelajaran Bapak Ibu di kelas pasti sudah sangat bagus. Nah, saya akan mencoba mengimplementasikan atau apa yang telah saya pelajari dalam pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Sesi berikutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyiapkan nanti kesepakatan berdiskriminasi saat ini untuk satu keyakinan kita dalam peraturannya seperti apa. Di sini pertama untuk informasi berbicara dan menurut lainnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, tantangan jika ingin bertanya atau menanggapi. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas.
Mungkin ada yang lagi kan tambahkan Bapak Ibu? Oke, jangan hargai pendapat orang lain. Karena prinsip satu ini ya, bukan berbeda. Dan seperti ada tidak tempat, orang tidak kalau lain tempat, kalau dari pendapat orang lain. Jangan atau ya, ini ya kita melaksanakan eksaminasi saat ini. Oke, nah yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan ini ada beberapa poin yang berkaitannya dari konsekuensi budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kita motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu yang saya pelajari di guru penggeraknya. Ada pembelajaran dengan paradigma baru. Karena di sini kita sudah mungkin sekolah kita ada dua kelas ya, baru dua kelas di penelitian atau pelajaran ini yang menggunakan kurikulum merdeka, maka mau tidak mau perubahan dengan paradigma baru itu kita harus belajar ya. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan pengembangan sesuai dari psikolog adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu dalam profil pelajar Pancasila poin-poinnya ada 6 yang dimana yang pertama adalah kesatuan pada Tuhan Yang Maha Esa, keberkelanjutan global, kemudian berbagai relatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini saya ingin mengajak bermain peran dulu ya Bapak Ibu. Ini ada analisis kasus coba buka. Nah, saya ingin Bapak Ibu coba dulu. Bapak Ibu berkenan dengan mereka ini selaku. Ini Bapak Ibu sendiri. Yang mereka selaku yang satu merupakan anak, yang satu orang saya Bapak Ibu ya. Dengan Bapak Ibu yang untuk yang merupakan anak, saya Bapak Ibu menggendong sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Ibu bisa menggendong pendidikan. Terus sebagai yang kata dan Bapak Ibu dapat tugas untuk menjaga kalian itu ya terus berdiri itu yang Bapak Ibu pegang berdiri depan Bapak Ibu dan tugas yang kedua itu mencoba dengan segala cara membuka kepala itu misalnya dengan apa menggoda, guru buka, bisa terbuka, ya. Apa yang misalkan berseliti, ya. Terus mengalami uang radio, katanya dikasih uang kan, buat mengalami atau bisa kepala kita. Nah, terus ada berbagai cara bisa memarahi pengisi ini ya. Atau yang cara lain supaya orang itu membuka kepala itu. Atau boleh dipraktekkan. Dan kemudian pertanyaannya, Ibu, dan berapa misalkan bapak atau ibu jika berperan di orang jika berperan di bocor misalnya orang itu akan membuka tidak? Akan membuka kepala itu tidak? Tidak. Boleh membuka? Tidak. Mengapa? Menjaga. Atau menjaga. Atau berharga untuk kehidupan kita. Terus
Yang kedua ada ada menutup kepala, oke, ya. Yang ketiga, dalam pikiran ini, silakan jangan mengontrol bapak ibu untuk membuka atau menutup kepala bapak ibu. Oke, mengapa? Iya, kontrol ya. Yang diketahui bapak ibu itu ini ya, untuk nanti ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama maksudnya mungkin menurut kita kan benar maksudnya, tapi sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan di murid. Yang pertama ada ilusi dan mengontrol. Saya tidak apa. Mungkin saya pernah ya, bukan dulu ya untuk saya sendiri aja. Nah, sebenarnya saya ya, ilusi bahwa uang itu jadi efektif dan bermanfaat. Jadi ini supaya bersama ini, ya. Kamu sedang dalam waktu supaya apa? Itu yang kedua. Oleh itu kalau ilusi bahwa orang dewasa berhak mengontrol anak. Mungkin ini yang disebut konsepsi teori kontrol. Ibu. Di sini ada perubahan paradigma stimulus dan atau pendekatan teori kontrol. Ini beberapa pendekatan di sana ya. Stimulus dan pendekatan realitas kebutuhan sama. Dan semuanya. Karena kenyataannya teori kontrol kebutuhan begitu berbeda. Kemudian semua orang terlihat dengan orang yang kita sama. Kalau ini sisi atau memiliki gambaran berbeda. Jadi kita coba ada sama dengan kita dan kita dalam lain kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk itu perilaku salah. Itu pasti mereka mempunyai tujuan lain. Kemudian orang bisa mengatakan saya. Dia dalam teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri. Kenapa dia bisa mengontrol diri sendiri? Dia bisa ya untuk melakukan apapun. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrol saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada dua kondisi gagal. Ya, kemudian kalau kita akan sampai tadi ataupun ada istilah itu ya. Jadi kita memberikan keterangan anak. Kemudian seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian kita perlu menetap disiplin positif. Apa yang ibu tadi tentang makna disiplin? Ada yang ingin bertambah, tapi itu apa yang masih dengan disiplin? Apa yang masih dengan disiplin? Alisa? Gimana Bu atas perhatiannya? Terima kasih kepada Bapak Ibu ya, di situ mungkin ya sekarang di bawah mengenai masalah disiplin, sebetulnya disiplin yang utama bersama tujuan itu. Karena orang biasanya kita disiplin juga ya pada tujuan itu.
Jadi itu tujuan atau makna dari itu sendiri adalah perkondisian jiwa untuk lebih memahami atau mengikuti peraturan dan kompetensi yang ada. Jadi sehingga itu kondisian jiwa itu merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan, sudah diatur dan dituangkan dalam sebuah dalam itu. Tapi kalau misalkan kita atau kita sebagai pelaku pendidikan di sekolah sebagai guru, ini kita masih adalah untuk dapat dilaksanakan oleh disiplin dan disiplin secara waktu, artinya bagaimana kita masuk tepat waktu. Ataupun mungkin disiplin tidak dalam masalah perilaku guru. Jadi pembuktian seseorang terhadap orang lain mengenai perilaku atau perilaku itu mungkin yang dikatakan disiplin. Maka itu mudah-mudahan ada nilai positifnya untuk masalah disiplin. Mungkin itu saja pikir karena ini memang orang yang tidak dipahami maka disiplin yang tidak mungkin berapa bisa persepsi sendiri saja. Mungkin itu saja memang. Bapak itu ketika melihat murid yang tidak disiplin. Namun, pertanyaannya yang tidak menarik sekali. Apa yang ibu atau bapak lakukan jika melihat anak tidak disiplin? Apa yang kalau lihat anak yang tidak disiplin sama tidak mengerti terima kasih sebagai guru melihat dia berpartisipasi dalam disiplin maka pertama kali melakukan ngobrol berikut. Kalau masih berlanjut masih melakukan tindakan tidak disiplin ya terima kasih ya. Yang berasal dari disiplin yang artinya pelajaran. Disiplin bukan pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan dalam pengusaha penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mencerdaskan peserta didik tanpa ketimbangan, keadaan atau reward atau action hukuman. Ya, apakah disiplin itu mengacu pada nilai-nilai yang diyakini? Di sini ada beberapa nilai disiplin juga jika berdasarkan poin-poin keberhasilan sebagai organisasi yang pertama ada profil pelajar Pancasila yang dimana dalamnya itu kita yang telah tadi kita bahas di awal untuk profil pelajar Pancasila yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersama dengan kuliah kemudian kebinekaan global kemudian kuliah mengakhiri kreatif dan bernalar kreatif kemudian kedua program atau PYPP
di mana kegiatan nilai-nilai kebajikan itu toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kedua hidup atau life skill, dua kali tidak merendahkan orang lain dan memberikan untuk diri sendiri. Kemudian yang keempat ada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan ini disepakati bersama itu. Dan tidak melihat melihat agama, tidak melihat bersama ya. Nah, di sini yang paling keempat ada essential purpose. Yang ini suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai kebajikan ya yang dapat menjadi dasar untuk membuat disiplin atau budaya positif. Yang kedua, nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang banyak dimiliki di sekolah. Ada perbedaan atau kesamaan, ada tabu atau sama. Nilai-nilai atau kebajikan yang telah tadi disebutkan, sama dengan nilai kebajikan yang telah kita terapkan di sekolah. Perbedaan sedikit ya. Kemudian pikirkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Anda pilih tersebut dapat disampaikan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan. Menarik juga ya. Kebenaran mental manusia adalah segala sesuatu yang kita misalkan kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan tujuan tertentu. Ya, itu merupakan konsep kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan terbaik yang kita lakukan dalam pertama agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Mungkin ada 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini juga pasti menjadi faktor kenapa murid kita melakukan melakukan disiplin atau melakukan suatu kesalahan karena dari tindakan siswa tersebut itu ada kebutuhan mereka yang belum mereka yang diantaranya ada 5 dasar kebutuhan manusia yang pertama itu bertahan merasa diterima. Tapi saya tidak merasa diterima. Nah, caranya seperti apa? Ya, merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Kemudian penguasaan. Nah, ini penguasaan yaitu bukan seperti ya, keinginan untuk dianggap, kemudian pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian ada 2 lagi, yaitu kebebasan dan kesenangan. Nah, kebebasan contohnya memiliki pilihan bebas ya. Kalau bebas memilih apa aja, tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada intimidasi dari orang lain, malah mempunyai rasa bebas memilih atau bebas melakukan apa saja. Kemudian hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Dan ini kesenangan atau kesenangan ini seperti bermain, bersahabat, antusias ya, kemudian kata itu merupakan kesenangan. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ketika mereka melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu, otomatis ada dampak motivasinya dari aksi atau motivasinya dari luar atau motivasinya dari dalam. Ya. Ada motivasi untuk ekstrinsik, ini motivasi dari luar. Biasanya untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika murid misalkan datang tepat waktu atau murid mengerjakan PR dengan tentunya tidak sesuai dengan waktu gitu. Nah, itu ada dimodifikasi. Apakah guru atau dimarahi orang tuanya atau dari ekspresi. Jadi komunikasi ekspresi itu untuk mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, biasanya saya berdiri, oh, tapi saya tidak saya hadiah, misalnya. Nah, itu contohnya ya. Nah, ada itu yang dari dalam diri, dia bukan untuk menjadi orang yang mereka atau memperkenalkan dari dirinya sendiri dengan dia yang mereka percaya. Ini ada perbedaan hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin untuk hukuman kita sudah paham, sudah terlihat ya bahasanya. Kemudian penghargaan juga sudah terlihat. Kemudian konsekuensi juga sudah terlihat. Restitusi dia sendiri juga itu istilah baru ya. Nah, ini apa namanya sudah menjalani kemudian sebelum itu disuruh memenuhi 100 kalimat itu merupakan hukuman konsekuensi atau restitusi dari Bapak Ibu. Hukuman ya betul. Nah, di sini hukuman itu suatu tindakan yang menyakitkan murid, membuat murid tidak nyaman. Murid itu merasa takut, kemudian murid itu selalu menyembunyikan kesalahan dan murid merasa rendah diri. Jadi menjadikan murid itu dengan otomatis murid itu tidak percaya diri. Dan murid penghargaan, naik lebih ke arah positif ya kalau penghargaan itu tidak efektif. Kalau misalkan penghargaan biasanya jalannya itu tidak panjang ya, hanya sesaat. Merusak hubungan. Kalau merusak hubungan, hargai dirinya. Ya. Kemudian ada konsekuensi. Di sini konsekuensi itu beberapa dirinya itu perbuatan jangka pendek. Memberikan respon, kemudian menggunakan aturan, kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Mungkin konsekuensi itu lebih istilahnya lebih baik dari hukuman, tapi dampaknya juga tidak baik gitu. Nah, kalau misalkan datang terlambat kalau datang terlambat dan tidak datang terlambat, tapi kalau guru olahraga disuruh mengingkari lapangan misalnya 2 kali. Nah, itu merupakan konsekuensi sampai dari hal tersebut membuat anak tidak ada motivasinya dari diri sendiri. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Restitusi ini membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid mempercayai dirinya dan orang lain. Kemudian kontrol dirinya yang memegang kontrol muridnya ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, nanti di berikutnya ada contoh-contoh ini ya. Nanti mungkin ini udah dibahas yang pertama ya. Coba Bapak Ibu bedakan bentuk ada hukuman konsekuensi dan restitusi. Ada menulis kalimat sebanyak 100 kali karena terlambat datang sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman konsekuensi atau restitusi? Ya, misalkan seperti apa? Makan. Kita kan makan ya. Berarti tujuan kita makan itu apa? Untuk bertahan hidup termasuk kelangsungan hidup. Kemudian pakaian. Ya, sebagai manusia yang normal gitu ya. Kita
berarti kita pasti berpakaian. Nah, berpakaian sendiri itu tujuannya untuk apa? Si kontrol dulu. Yang pertama menghukum. Nah, biasanya kontrol itu memberikan hukuman nada bicara tinggi, kemudian memaksa polis. Dan kemudian membuat merasa bersalah. Ada ya poin yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya misalkan kamu nih ibu jadi ditegur kepala sekolah misalkan ya, itu salah satu contohnya. Kan kamu seperti teman teman itu menempatkan diri dengan murid itu siapapun ya. Kemudian kalau memang biasanya seperti kayak mantau gitu ya, kamu udah berapa iya gak banyak gitu ya. Dan kemudian manajer, nah biasanya ini manajer ini keterkaitannya dengan restitusi selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, contoh penerapan 5 positif kontrol guru. Misalkan ada kasus, ada murid melanggar aturan sekolah karena memakai sepatu warna putih. Nah, kemudian pasti berbicara pasti mengurangi seperti ini. Kemudian guru menjadi orang buku. Kemudian membuat negara demokrat membuat rasa bersalah. Melihat itu sama ini gitu ya. Dan tidak manajer, nah ini. Nah, untuk restitusi. Yang dimana ketika ada seorang murid melakukan kesalahan, kenapa pasti apa? Misalnya tanya dulu, tanya dulu sendiri. Nah, kira-kira dengan kesalahan kamu, apa yang harus diperbaiki? Nah, itu untuk manajer pasti sama betul. Nah, ini kamu lakukan jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apakah pemantauan? Iya, betul. Ini lebih ke pemantauan ya. Nah, lanjut. Nah, kita dapat keyakinan kelas. Nah, biasanya dari hal tersebut kita dan ketika posisi kontrol tersebut kita bisa menerapkannya untuk keyakinan kelas. Mengambil keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Apa ini? Menerapkan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Karena kalau misalkan peraturan itu seolah-olah seperti dibuat oleh seorang guru. Jadi sebuah paksaan untuk siswa. Sedangkan kalau keyakinan kelas, jadi sepakat semuanya itu. Jadi dibuat secara bersama sehingga semuanya bisa mengikuti apa yang sudah disepakati. Jadi tidak merasa terpaksa. Betul. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan murid ya, timbul dari muridnya. Kemudian kalau peraturan itu sudah dibikin oleh sekolah atau gurunya. Itu bentuknya dan contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang terperinci. Jadi bahasanya pun sangat singkat, sangat apa simpel dan positif itu keyakinan kelas ya. Kemudian keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak ya, poinnya cuma sedikit tapi dari berasal dari murid. Kemudian keyakinan sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas yang dipikirkan secara mendalam. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu buat. Ini ada contohnya ya, saya buat keyakinan kelas di kelas 1. Yang pertama misalkan saling menghormati satu sama lain, guru dan staf sekolah. Kemudian berdengar sebelum dan setelah belajar, datang ke kelas tepat waktu, angkat tangan jika mau bertanya dan memberikan komentar,
tepat waktu dan jaga kebersihan dan keamanan kelas. Nah itu keyakinan yang dibuat di kelas itu. Story di kelas, misalnya itu kan melakukan sampai lagi di kelas. Nah itu salah satu alasan kenapa dalam keyakinan kelas itu harus bekerja. Dari tadi ada bahasa restitusi. Bagaimana langkah manajer itu kan segitiga restitusi. Namun tiga tahapan yang dapat segitiga restitusi yang menentu pembenaran tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menegakkan keyakinan salah. Nah, apa sih segala restitusi dan restitusi ya? Mungkin menurut saya juga itu merupakan kalimat baru ya, ilmu baru. Nah, di sini ada segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu menurut saya. Nah, ini ada tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Misalkan teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Contoh, menstabilkan identitas. Misalkan si A akan pekerjaan mencuci, mengejek, karena temannya mengejek, ya. Nah, si tersebut yang bersalah, yang pertama itu sebagai identitasnya. Misalkan lalu tadi distribusi ACB ya, dia itu kenapa misalnya tanya dulu datanya apa gitu. Dia bilang tadi aku di DEJ misalkan. Nah kita kan dulu katanya identitasnya apa? Identitasnya mungkin ketika ibu dari kami juga mungkin orang melakukan hal yang sama, gitu ya. Kita mesti ada yang lebih baik untuk dilakukan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, perilaku memiliki alasan. Nah, ketika untuk kasus yang seperti itu, misalnya mencuri temannya, untuk validasi tindakannya, mungkin ditanya kenapa? Kenapa sedih? Ya. Dan kemudian validasi keyakinan kelas. Nah, kalau mencuri itu melanggar ya. Kemudian yang terakhir ada keyakinan kelas itu untuk mencarikan solusi. Kira-kira solusinya apa misalnya? Kamu pilih gitu ya, atau kamu harus seperti apa dalam menghadapinya. Itu menutup ya Bapak Ibu. Dan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kesadaran pribadian, profesional, dan tentunya yang baik di mana guru mampu merealisasi dirinya dan memberi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai mama atau manajer yang betul dan dirinya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ibu, ada beberapa poin atau hal yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebentar, acep dulu ini. Ya, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, adapun hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan di materi budaya positif ini, yaitu tidak lain untuk penguatan karakter dari peserta didik yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila ini ya. Nah, di sini ada analisis kasus, yang cobalah buka. Aduh, maaf ini tipe.
misalkan di sini tugas Anda, cobalah kepalkan tangan. Iya Ibu, Bapak Ibu saya ajak ya. Misalkan Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan Anda dan bayangkan dalam kepalan tangan Anda itu menyimpan sesuatu yang berharga. Ibaratkan apakah mau menyimpan makanan atau yang sangat berharga atau menyimpan apa namanya? Emas atau berlian ya, bayangkanlah. Kemudian Anda Bapak Ibu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, karena benda itu sangat berharga untuk kehidupan Bapak Ibu. Kemudian ada rekan Bapak Ibu atau siapapun itu ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya. Orang itu ingin membuka tangan Anda dengan membujuknya, menghardiknya, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menyogok Bapak Ibu untuk berusaha ingin membuka tangan Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu akan membukanya? Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangannya ketika Bapak Ibu dipaksa untuk membuka oleh orang lain? Terus alasannya apa? Kalau membuka alasannya apa? Terus kalau masih menutup alasannya apa? Apakah Bapak Ibu atau orang tersebut menutup kepalan tangannya? Terus alasannya apa lagi? Ya. Nah, dalam kegiatan ini saya ingin bertanya, siapa yang mengendalikan atau mengontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ayo Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Diri. Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Oke, Bu Yuli, terima kasih. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol bahwa kita ya atau kadang orang itu selalu beranggapan bisa mengontrol murid gitu ya. Kemudian bahwa kita juga dengan memberikan penguatan positif atau efektif juga sesuatu yang bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid ya. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa murid. Mungkin ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang dimana realitas kebutuhan kita dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol bahwa kenyataannya realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam stimulus kontrol, dalam stimulus respon. Namun kenyataannya dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Model berpikir menengah atau kalah dalam stimulus respon, dalam teori kontrol itu, model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang makna disiplin? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan apa yang dimaksud dengan kata disiplin atau makna disiplin. Patuh mungkin. Patuh, ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Patuh, baik. Nah, kemudian apakah disiplin di sekolah kita atau di sekolah Bapak Ibu sudah berjalan dengan efektif belum? Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat murid tidak disiplin? Atau ya memberitahunya. Dengan memberitahunya. Kemudian ada yang lain enggak ya Bapak Ibu?
Kalau dulu itu sistemnya hukuman terhadap Hukuman. tidak disiplin, tetapi karena sekarang sudah merdeka belajar, di kelas pun ada kesepakatan di mana siswa yang tidak disiplin itu namina tenan geningan, ayo sudah ada kesepakatan teh sesuai Keyakinan. kesepakatan non sih Konsekuensi. namanya tah eta ya Konsekuensi. sesuai yang sudah disepakati oleh guru dan peserta didik. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli. Ya, betul sekali. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat murid yang tidak disiplin? Nah, tadi karena Bu Yuli juga sudah menyampaikan. Oke, selamat malam Bu Ika. Terima kasih sudah bergabung. Nah, tadi apa yang telah dijawab sama Pak Irfan ya, mengomentari Bu Yuli bahwa ada konsekuensi. Namun ada lagi hal yang lebih baik dari itu. Dan di sini saya pun akan menyampaikannya dalam materi disiplin positif. Oke, sebentar. Ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, berharap apa yang dilakukan, dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, di sini ada pun nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama terlepas dari suku bangsanya, agama, kemudian bahasa, maupun latar belakangnya. Ada contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi ya. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang dimana di dalamnya itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari IBO ya, Primary Years Program atau PYVP, yang dimana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup ya atau life skill. Nah, ini poin penting juga ya buat kita semua ataupun untuk anak didik kita untuk bekal di masa depan juga, nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki dalam dalam hidupnya atau untuk kehidupannya, yang dimana di poinnya itu dapat dipercaya atau jujur, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan diri yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, adapun dari Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence, yang dimana nilai-nilai kebajikannya ada empati, suara hati, kemudian kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, Bapak Ibu bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang Bapak Ibu miliki di sekolah. Adakah suatu perbedaan atau persamaan? Ya, saya yakin pasti ada ya. Kemudian pikirkan bagaimana nilai kebajikan yang Anda pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Baik. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Baiklah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha
terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan yang berupa kasih sayang dan rasa diterima, yang dimana itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, terus menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Nah, dalam penguasaan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, adapun keempat dari kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebebasan, yang dimana di dalamnya itu tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir ada kesenangan. Di sini di dalamnya itu tentang bermain, kemudian humor, kemudian antusiasme, dan tertawa. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ya melihat siswa atau murid, kenapa sih misalkan murid A kok terus melanggar melanggar tata tertib atau selalu berulah mengganggu temannya. Nah, di sana ketika si anak melakukan hal tersebut pasti ada tujuannya, yang dimana tujuan dari apa yang dilakukan anak tersebut itu pasti bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar dirinya. Nah, apakah itu kebebasan, ataukah kesenangan, ataukah bertahan hidup, atau kasih sayang yang mereka butuhkan, ataupun penguasaan. Baik. Nah, kemudian tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu ada 2 unsur ya, ada motivasi ekstrinsik, ada juga motivasi intrinsik. Yang dimana motivasi ekstrinsik itu biasanya mereka melakukan sesuatu hal karena untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkannya, seperti ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian motivasi ekstrinsik berikutnya yaitu pasti dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian adapun motivasi intrinsik, nah itu suatu tindakan yang didasari dari dirinya sendiri, yang dimana biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tadi seperti apa yang telah saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu guru tentang bagaimana jika ada anak yang melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran tata tertib. Tadi Bu Yuli sudah menjawab ya. Nah, di sini ada tentang hukuman, kemudian penghargaan, konsekuensi, dan tentang restitusi. Nah, mungkin untuk kata hukuman, penghargaan, konsekuensi, Bapak Ibu sudah tidak asing ya, karena di sini sekarang ada kata tentang restitusi, yang dimana saya pun baru saja mempelajari kata atau ilmu dari kata tersebut ya. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang perbedaan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam hukuman itu biasanya suatu tindakan yang menyakitkan, membuat
seseorang itu tidak nyaman, kemudian membuat murid merasa takut, kemudian memaksa murid juga dan berdampak murid selalu menyembunyikan sesuatu kesalahan atau sesuatu ya. Dan dampaknya itu jangka panjangnya itu pasti membuat murid menjadi rendah diri. Nah, adapun perbedaannya ada penghargaan di sini. Penghargaan salah satu dampaknya itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena biasanya penghargaan itu tidak membuat seseorang melakukan suatu hal yang baik untuk jangka panjang. Nah, kemudian merusak hubungan. Nah, di sini merusak hubungan biasanya kalau dicontohkan ya, kalau diibaratkan misalkan di dalam kelas itu ketika guru selalu memberikan penghargaan atau misalkan hadiah untuk untuk murid yang bisa menjawab pertanyaan atau soal ketika kita memberikan hadiah. Nah, biasanya murid yang selalu tidak mendapatkan kesempatan atau tidak bisa menjawab sehingga tidak bisa mendapatkan hadiah itu akan berakibat timbul rasa iri terhadap temannya ataupun bisa juga rasa benci terhadap temannya yang selalu mendapatkan hadiah. Nah, mungkin itu makna dari dampak merusak hubungan dari sebuah penghargaan ya. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, seperti yang diibaratkan barusan bahwa ketika kita selalu memberikan apresiasi atau penghargaan di kelas dalam pembelajaran, maka ketika ada anak yang tidak bisa menjawab atau tidak berkesempatan untuk mendapatkan hadiah, itu biasanya mereka itu nggak mau tidak mau menjawab lagi, tidak mau berpikir lagi karena biasanya kayak gini, ada si itu aja yang suka dapat hadiahnya, aku mah enggak gitu kan. Nah, itu otomatis mematikan kreativitas murid. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, dari sanalah dari apa yang sudah dicontohkan barusan itu juga berdampak merampas hak menghargai dirinya. Jadi kayak tidak merasa pede ya, dampaknya mungkin seperti itu. Baik Bapak Ibu. Kemudian ada konsekuensi. Nah, ini konsekuensi juga dampaknya itu ciri-cirinya ya. Biasanya penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan ya. Jadi ketika murid melakukan sesuatu itu ya karena itunya ke peraturan ya, tidak berdasarkan dari dirinya sendiri. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini konsekuensi itu tidak kurang lebih hampir sama dengan hukuman, namun lebih halus atau lebih tidak berat dari hukuman. Nah, kemudian restitusi. Dalam restitusi, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain, dan teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol ya. Kemudian murid itu selalu bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, mungkin ini yang baru saya pelajari dan ingin saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada sebuah pernyataan yang dimana lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat saat pelajaran olahraga. Nah, ini juga merupakan sebuah konsekuensi terhadap murid yang datang terlambat dalam pelajaran olahraga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini merupakan sebuah restitusi ya, di mana murid itu
ketika menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, itu biasanya dari inisiatif dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Di sini ada yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, tapi sebelum ke pemaparan berikutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Nah, dalam menghadapi seorang murid yang melanggar aturan di sekolah ataupun di kelas, Bapak Ibu memposisikan diri di mana? Apakah di penghukum, apakah di pembuat merasa bersalah, ataukah apakah di teman, ataukah di pemantau, ataukah di manajer? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Pak Irfan. Ya, kalau saya izin menjawab ya Ibu. Ya. Perkenalkan saya Irfan. Saya akan menjawab kaitannya dengan pengalaman saya. Untuk melihat di sana, saya itu sudah menerapkan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer juga sepertinya pernah. Jadi tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Seperti itu, Ibu. Oh iya, terima kasih Pak Irfan. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan memaparkan ya apa yang dimaksud dengan pembedaan penghukum atau pembedaan dari 5 posisi kontrol ini. Nah, di sini ada beberapa contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, misalkan ada kasus yang pertama itu ada seorang murid yang melanggar aturan sekolah karena memakai sepatu warna putih, atau misalkan aturan sekolahnya itu murid itu harus menggunakan sepatu warna hitam misalkan. Nah, ini ada seorang murid yang menggunakan sepatu warna putih datang ke sekolah. Nah, biasanya posisi kontrol guru yang menempatkan diri sebagai teman itu berkatanya biasanya kayak seorang teman, kemudian seperti seorang teman itu dengan nada bicara yang rendah dan kemudian seperti membujuk. Contoh kalimatnya seperti ini, ayolah ikuti aturan sekolah, bantu ibu atau bapak sekali ini aja ya. Lain kali janganlah berbuat seperti ini. Nah, ini ketika kita menangani misalkan permasalahan siswa yang melanggar aturan, ketika kita berbicara seperti itu, berarti posisi kontrol kita ada sebagai teman ya, Bapak Ibu. Kemudian ini ada posisi ternyata kelewat ya, maaf. Kemudian kalau penghukum ya, bagaimana kalau posisi kontrolnya sebagai penghukum? Nah, ini posisi kontrol sebagai penghukum biasanya kalimatnya itu lebih ke mengintimidasi ya. Kemudian memaksa, kemudian nada bicaranya pun tinggi ya. Nah, seperti contoh misalkan kamu memakai sepatu warna putih, sekarang buka sepatumu, misalkan bersihkan toilet. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, ini perbedaannya ada kalau misalkan di posisi pembuat rasa bersalah, nah ini membuat murid itu merasa mereka itu bersalah gitu ya, telah melanggar aturan. Nah, nada bicaranya pun hampir sama dengan penghukum ya, namun lebih rendah sedikit, dan di mana kalimatnya itu biasanya seperti ini, kamu melanggar aturan lagi ya? Kamu tidak tahu ya bapak atau ibu kecewa sekali sama kamu, atau bisa juga seperti ini, kalau bapak ibumu tahu kelakuan kamu seperti ini, mereka pasti akan kecewa.
Nah, dengan kalimat seperti itu otomatis si anak itu merasa bersalah, yang akhirnya membuat tidak percaya diri, mungkin juga membuat apa ya namanya, menarik diri. Nah, biasanya, dampak dari dampak dari teori posisi kontrol guru di pembuat rasa bersalah itu seperti itu. Nah, kemudian tadi teman udah ya. Nah, di posisi pemantau, posisi kontrol guru sebagai pemantau, biasanya itu, kalimatnya itu lebih, apa ya, lebih tidak mengintimidasi, tapi, istilahnya tidak terlalu kasar juga, tapi kalimatnya kurang lebih seperti ini, "Kamu udah berapa kali melanggar peraturan sekolah? Kamu tahu kan konsekuensinya? Sekarang telepon keluargamu dan minta untuk antarkan sepatu ke sekolahmu." Nah ini, posisinya guru sebagai pemantau. Nah ini juga, tidak membuat murid menjadi lebih baik ya. Kemudian, nah ini posisi sebagai manajer. Nah, biasanya di posisi sebagai manajer itu membuat murid, melakukan pendekatan terhadap murid dengan mencarikan solusi bersama, ya, yang artinya, solusi-solusi yang dibuat itu dari diri murid itu sendiri. Nah, mungkin kalimatnya seperti ini, "Apakah kamu tahu kesalahanmu?" Misalkan, ya karena, murid itu tidak memakai sepatu putih ya, tidak memakai sepatu warna hitam. Misalkan, "Iya Bu, maaf saya pakai sepatunya warna putih." Nah, di sini dalam posisi manajer itu guru tidak memberikan hukuman, tetapi menggali lagi, apa namanya, berbicara ke murid untuk mencarikan solusi dari murid, dari murid itu sendiri ya. Kemudian memberikan lagi pertanyaan, "Kira-kira, bagaimana ya cara untuk memperbaiki kesalahanmu?" Nah ini posisi, mengatasi murid dalam melakukan kesalahan. Nah dalam posisi manajer biasanya murid itu merasa terbuka, merasa diakui, merasa apa ya, merasa, "Oh, saya membuat kesalahan tapi tidak dihukum," sehingga membuat murid itu berpikir, "Berarti saya itu harus apa?" Gitu, "Saya itu harus bagaimana untuk memperbaikinya." Nah, ini biasanya berjangka panjang ya, sehingga, meyakini keyakinan-keyakinan apa yang harus, dia perbuat gitu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini selanjutnya yang akan disampaikan yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adakah di sini ada yang ingin menyampaikan kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena jika peraturan kelas itu seolah-olah anak itu dipaksa. Kalau misalkan keyakinan, jadi anak-anak itu yakin kalau misalkan eh, apa yang sudah diyakini teh bakalan dilaksanakan gitu. Iya, betul sekali Bu Desi. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Bu Desi benar sekali ya. Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh kalau misalkan kita sebagai guru ya dibuat oleh guru untuk murid yang harus murid taati. Nah, kalau keyakinan kelas itu biasanya aturan atau apa ya, suatu hal yang harus dilakukan oleh murid berdasarkan atau yang timbul dari, dari diri murid itu sendiri, dari murid sendiri, dari muridnya sendiri ya, yang di mana mereka yakini dan otomatis mereka akan melakukannya. Nah, di sini tentang pembentukan dan contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, kalau misalkan dulu mah ya disebutnya teh peraturan kelas, tapi sekarang mah disebutnya teh keyakinan kelas karena lebih, aturan-aturannya lebih diciptakan dari atau dibuat bersama murid ya. Nah, keyakinan kelas sifatnya itu lebih abstrak dari peraturan, yang konkret.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, biasanya dalam bentuk positif itu artinya dalam kalimat positif ya, tidak menggunakan kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, di sini kan ada keyakinan kelas itu harus dibuat dengan kalimat positif. Nah, biasanya kalau aturan-aturan itu diawalinya dengan kalimat negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Ya. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu dibuatnya kalimatnya positif. Nah, berarti kalau misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, kalau kalimat positifnya apa? Nah, contohnya misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu perubahannya ya dari kalimat negatif ke kalimat positif. Kenapa sih misalkan kok nggak bisa menggunakan kalimat positif, kalimat negatif? Nah, ibaratkan begini, kita misalkan dilarang atau misalkan kita dapat aturan misalkan tidak boleh pergi ke ruang A, ya. Nah, otomatis ketika kita belum pernah pergi ke ruang A itu ketika ada aturan itu pasti timbul penasaran. Ada apa sih di ruang A misalkan ya? Jadi saya penasaran. Jadi otomatis secara alam bawah sadar kita ingin pergi ke ruangan A. Nah, begitupun ketika membuat keyakinan kelas itu kenapa harus positif? Nah, itu ketika biasanya kalau misalkan dibuat dengan kalimat negatif itu pasti murid itu semakin istilahnya akan melakukan hal yang melakukan hal tersebut. Contoh misalkan, nah, tidak boleh lari-lari saat belajar. Nah, pasti murid itu menangkapnya itu lari-lari saat belajar. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya untuk penerapan atau pembuatan keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat positif. Nah, kenapa sih keyakinan kelas juga dibuatnya tidak terlalu banyak? Nah, karena kan yang namanya siswa itu pasti mereka itu apalagi kalau untuk kelas di SD ya, mereka itu butuh yang simple gitu. Seperti sesuatu hal yang mereka bisa lakukan tapi sederhana dan mudah diingat dan diyakininya. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya pernah buat bersama murid-murid saya ya di kelas 1. Yang pertama ada saling menghormati satu sama lain. Nah, ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi di awal pernah bahas ya. Itu nilai kebajikannya tentang rasa hormat. Kemudian berdoa sebelum dan setelah belajar. Ini bisa aja masuknya ke ketertiban ya atau kita berharap keselamatan. Kemudian kepencet nih sebentar. Nah, kemudian datanglah ke kelas tepat waktu. Nah, ini merupakan nilai dari disiplin ya. Kemudian angkat tangan ketika mau bertanya dan memberikan komentar. Kemudian kerjakan tugas tepat waktu dan terakhir ada jagalah kebersihan dan keamanan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat bersama murid saya ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah ini tentang segitiga restitusi. Nah, dalam tadi ketika hubungannya kita menempatkan diri di 5 posisi kontrol, itu ada di terakhir itu ada posisi manajer ya. Nah, posisi manajer itu untuk menangani kasus atau masalah terhadap muridnya dengan menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Yang dimana
segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen ya tahun 2004. Nah, kemudian ada kenapa disebut segitiga restitusi? Karena dalam pendekatan restitusi ini ada 3 tahapan yang dilaksanakan oleh guru ya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kemudian di sisi berikutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas, biasanya itu guru mengutarakan atau mengungkapkan atau berbicara ya kepada murid dengan oh ya udah nggak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu ya. Jadi menstabilkan identitas murid tersebut ya. Kemudian kamu juga bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Nah, sehingga si anak itu tidak merasa takut ya. Kalau misalkan melakukan kesalahan, bukan berarti kita mendukung anak itu berbuat salah, tapi bagaimana kita caranya mendekati anak tersebut atau murid tersebut dengan pendekatan yang dimana kita bisa menggali potensi atau cara berpikir anak untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut ya. Nah, kemudian di satu sisi berikutnya yaitu ada validasi tindakan atau tahap kedua di mana guru memvalidasi tindakan tersebut. Yang di dalamnya atau dalam poin ini, guru biasanya menanyakan alasan mengapa murid tersebut melakukan kesalahan. Nah, kemudian selain itu guru juga menanyakan, adakah cara efektif yang untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini adalah merupakan tahapan validasi tindakan yang salah terhadap murid ya. Nah, kemudian di sisi lain ada menanyakan keyakinan. Nah, setelah tahapan validasi tindakan yang salah, itu kita masuk ke menanyakan keyakinan kelas. Dengan contoh, misalkan di tahapan ini guru dengan menanyakan, nah kalau misalkan kamu melanggar hal tersebut, misalkan, jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang dilanggar, misalkan ya, atau awalnya keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati, terus kemudian apa, jadi kamu telah melanggar yang mana, gitu kan. Nah, di sisi ini setelah menanyakan itu, kita juga bisa menggali, ayo berarti solusinya kalau misalkan kamu melakukan itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini tahapan terakhir dalam segitiga restitusi. Nah, di sini ya ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, dan yang teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, ya. Nah, di sini semua dalam validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasannya. Dan di terakhir menanyakan keyakinan, ya. Nah, di sini kita muncullah motivasi dari diri murid untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, demikian Bapak Ibu ya apa yang telah saya sampaikan dalam disiplin positif ya. Semoga dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar atau kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah lebih ya dari 1 jam dan ini juga sudah malam dan saatnya mungkin Bapak Ibu untuk beristirahat. Mungkin apa yang disampaikan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Semoga kita berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan keselamatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk waktunya sekali lagi ya.
Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu, ya. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Saya lihat kemarin ketika saya tidak ada di kelas, ternyata masih banyak yang di luar, betul. Itu yang masih merasa dirinya kemarin di luar. Iya, 1, 2, ternyata banyak yang di luarnya daripada yang di dalamnya. Ada yang bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa? Diajak Nabila. Nabila kenapa ngajak Kiki? Kenapa ngajak Kiki? Gak tahu. Cung, siapa yang mau menjelaskan apakah kalian itu udah merasa bosan di kelas atau memang tidak nyaman di kelas? Tidak? Atau kalian hanya ingin keluar aja karena di dalam berat? Gitu. Berarti untuk menghindari hal-hal itu terjadi, saya akan menawarkan kepada kalian kembali tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Warga kelas siapa saja? Murid, guru, dan orang yang berada di dalam kelas. Kelas berapa berarti? Kelas. Nah, saya akan menulis di sini kesepakatan kelas. Oke. Agar kelas kita nyaman, agar kelas kita aman, tertib, dan tentunya menjadi kelas yang menyenangkan, maka kita harus menyepakati hal-hal apa saja yang akan membuat itu terjadi. Siap? Nah, di sini saya punya sticky notes. Ada warna, yang pertama warna yellow. Yellow apa? Kuning. Dan yang kedua warna green, hijau. Nah, mau di warna apa? Hijau kuning. Kuning, oke. Siapa yang mau membantu saya untuk menuliskan kesepakatan yang pertama? Oke, dia. Siapa lagi? Cynthia. Siapa lagi? Oke, Amira. Ya, siapa lagi? Ya, Eke. Ada lagi? Sudah ada 4? Apakah ada yang lagi yang mau? Oke, baik. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan kesepakatan kelas di sticky notes. Kalau ada yang mau lagi, silakan. Apa? 1 kalimat saja. Ya. Lagi, Kaila mau? Enggak? Yana mau? Enggak? Oke. Ya, sudah? Belum.
Baiklah anak-anak, setelah kalian menulis kesepakatan kelasnya, silakan untuk menempelkan di depan kesepakatan kelasnya. Silakan. Tempelkan yang rapat ya. Bebas di mana sesukamu. Oke. Sudah menempel. Ya, oke. Wah, banyak sekali kita. Oke. Silakan duduk. Ada yang mau bantu saya untuk membacakan kesepakatan kelas? Mia, mau? Oke. Mia, mau dari mana? Mau dari sini atau dari sini? Boleh dari sini. Minum air putih saat haus. Sepakat? Sepakat tidak? Oke. Sini ya, kamu dibaca. Buang sampah pada tempatnya. Sepakat? Memakai baju sesuai jadwal. Sepakat? Ya, seragam sesuai jadwal berarti ya. Sekarang saya apa? Seragamnya apa? Nah, berarti yang putih merah nanti harus berarti itu ya. Lanjut, ini. Di kelas hanya untuk belajar, sepakat? Berarti jangan bermain. Kalau bermain sambil belajar boleh? Boleh. Oke, lanjut. Ya, tuh. Buang sampah pada tempatnya sama dengan ini ya. Nah, ini. Silakan Mia duduk kembali. Cung yang mau bantu saya lagi. Ijal. Woi, tepuk tangan buat Ijal. Ijal ini. Baca dia. Harus saling menolong dan membantu orang lain yang lagi kesulitan. Apa tidak? Tapi dengan catatan ketika belajar tidak boleh dibantu walaupun kesulitan. Kalau misalkan hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ulangan itu boleh. Siap? Sepakat berarti. Oke. Baca lagi. Ini. Makan saat istirahat. Sepakat? Awas ya kalau ada yang belajar sambil makan. Lagi. Perhatikan burung saat mengajar. Sepakat? Ada yang mau perhatikan nggak? Apa yang tadi saya bacakan ini? Cung lagi yang mau bantu. Oke, Reni, sini. Baca yang keras ya, sana, balik. Oke. Mendengarkan penjelasan guru. Mau dijelaskan oleh guru? Kalau ini sepakat? Kalau tidak sepakat berarti saya tidak akan menjelaskan. No. Lanjut ini aja. Nih. Jangan berbicara ketika guru sedang menjelaskan, sepakat. Tapi ketika ditanya oleh guru harus berbicara ya. Oke? Terima kasih Deni. Siapa lagi yang mau? Oke, ada. Ya. Ketika haus minumlah air putih yang cukup, sepakat. Tapi bukan susu, itu air mineral. Siap ya? Air ini gel. Harus saling menghargai teman dan harus datang tepat waktu, sepakat. Ayo kelas tadi. Bagus. Dua lagi. Ya. Jangan makan di kelas saat guru menjelaskan, sepakat. Terima kasih Adel. Ya, sudah ya, berarti kita telah membuat kesepakatan kelas. Semuanya sepakat dan mudah-mudahan kalian